Bentar ya, aku share screen dulu bentar. Ini ada yang mau join, aku add ya, Kak? Iya, oke. Udah kelihatan nih. Halo? Udah kedengeran, Kak. Udah kelihatan nih. Ya udah aku buka dulu ya paling. Halo, selamat malam semuanya. Saya Christophorus Kyoto. Ini judul yang buat acara saya yang pengen dibawain, judulnya Upah Pengrajin Alat Musik Tradisional Bandung. Ini sedikit apa ya, introduksi dari saya aja sih. Saya tuh ada lulusan alumni desain produk ITB. Saya pernah magang, baru-baru ini magang di CSR Pertamina, sama pernah kerja praktek di konsultan perkapalan. Sama-sama dua-duanya sebagai desainer produk sih. Terus yang sebarangan ini sebenarnya main interest saya aja sih, antara bisnis, desain, sama seni. Nah, ini motivasi saya sih, kenapa bikin acara ini. Sebenarnya ada sesuai tema dari BDB-nya sendiri ya, kan excavate atau menggali gitu ya. Saya rasa tema yang saya bawain tuh tentang upah pengrajin alat musik tradisional di Bandung tuh pasti banyak banget orang yang nggak tahu. Bahkan desainer sendiri pun yang sering berhubungan sama pengrajin kan pasti nggak semuanya suka tentang alat musik ya. Pasti nggak akan tahu juga gitu. Apalagi yang publik gitu. Itu sih alasannya yang utama. Dan sama apa ya, keprihatinan aja, kekhawatiran aja gitu permasalahannya. Terus pasti harapannya di acara ini aja sebenarnya cuma pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih. Kalau dari aku sendiri, biar ada diskusinya aja gitu buat ngobrolin hal ini. Biar ya publik rasa kayak ini, kalau hal ini tuh penting gitu yang kayak gini. Ya lebih muluk-muluknya lagi mungkin ada pemerintah yang ikut campur tangan ya dalam permasalahan ini. Soalnya aku sendiri mikir kayak gini permasalahannya harus dibantu sama pemerintah ya gitu. Soalnya kalau aku sendiri jujur aja, kalau misalnya ngurusin masalah ini, kalau misalnya ibaratnya punya company pun, aku nggak mau ngurusin masalah kayak gini gitu. Kenapa? Karena masih di Indonesia kan masih banyak permasalahan yang lebih penting gitu. Ini kan sebenarnya permasalahannya niche banget ya. Harusnya, jadi aku rasa lebih cocoknya sama pemerintah sih yang ngurusin gitu. Nah, ini sebenarnya awal mulanya kenapa aku bawain masalah upah pengrajin alat musik tuh sebenarnya dari awalnya tuh karena tugas akhir aku sih. Nah, yang judulnya tuh penerapan material bambu menjadi alat musik untuk anak usia 6-9 tahun. Nah, ini tuh foto produknya, kalau lebih foto produk akhir, hasil akhirnya. Nah, jadi kalau lebih sedikit cerita aja sih paling sama ini tuh kayak gimana sih. Jadi inti dari konsepnya tuh pengen nerapin ini ya, penggunaan motorik yang tinggi dari anak usia 6-9 tahun yang masih kecil lah, buat dengan cara alat musik itu. Kan soalnya kan anak zaman sekarang kan banyaknya berhubungannya udah langsung sama gadget ya. Dan latar belakangnya juga banyak orang tua yang sekarang juga memprihatinkan juga sih, kayak nggak mau pusing gitu. Padahal anaknya sendiri, kalau misalnya dia anaknya rewel apa gimana, ya udah dikasih gadget aja gitu. Nah, itu sebenarnya latar belakangnya sih kurang lebih. Nah, cuman ya aku nggak mau ngebahas tentang tugas akhirnya, cuman pengen ngasih tahu aja kenapa sih bisa bridging-nya sampai ke sini gitu. Nah, dalam proses penemuan dan eksplorasi dan penelitian dan sebagai lainnya gitu ya, aku tuh nemu fakta di lapangan yang prihatinkan gitu. Salah satunya kayak masalah upah dan pengalaman aku apa ya, kerjasama sama pengrajin dan sebagainya sih gitu. Nah, sebelum masuk ke presentasi yang slide yang sekarang, sebenarnya aku pengen ngasih tau dulu kalau misalnya sama penelitian tuh sebenarnya
tadi kan udah ngobrol sama Mas Okit. Beliau nanya kalau misalnya aku cuman di Saung Angklung Ujo aja. Sebenarnya aku nggak di Saung Angklung Ujo aja sih. Waktu penelitian tuh aku berapa ya? Ada empat tempat yang aku teliti lah. Cuman secara spesifiknya kayaknya nggak bisa aku kasih tahu sih di mana-mananya gitu. Terus, nah ini sebenarnya fakta yang aku mau kasih tahu ke publik sih. Yang pertama tuh pasti tentang masalah harganya gitu. Jadi waktu pertama kali aku ngobrol-ngobrol sama pengrajinnya, di salah satu pengrajinnya gitu. Nah, pengrajin ini tuh sebenarnya bukan pengrajin yang udah punya nama ya gitu. Jadi bukan dikenal secara publik, nggak dikenal nggak dikenal sama orang luas gitu, bahkan internasional gitu. Sebenarnya kalau dari Indonesia tuh kenyataannya ada nama-nama yang dia tuh nge-export hasil hasil alat musiknya tuh ke luar negeri gitu. Kayak contohnya angklung, ada namanya arumba. Arumba tuh apa sih? Arumba tuh kumpulan kayak instrumen alat musik tapi dari bambu gitu. Terus kurang lebih kayak gitu sih. Nah, itu yang bisa diekspor. Dan mereka biasanya nentuin harga yang lebih mahal dibanding di pasar lokal. Itu gambarannya. Nah, tapi ada fakta kalau misalnya buat pengrajin yang dia sebenarnya nggak punya nama gitu. Pengrajin itu tuh dia cuma dapat sekitar 100.000 untuk satu tangga nada. Tangga nada itu kurang lebih ada 7 nada ya. Kalau nggak salah. Nah, itu tuh kira-kira estimasi waktu kerjanya seberapa lama sih? 1 hari kerja. Iya sih, memang mungkin 1 hari kerja nggak mungkin orang pikir nggak terlalu lama lah gitu. Tapi ya dia mungkin bisa sampai tahap itu karena dia udah ahli lah bisa dibilang. Dia udah terbiasa jadi dia bisa sampai ke tahap itu sih gitu. Tapi kok yang saya perhatiin juga si pengrajin itu sebenarnya nggak melibatkan dia aja sebagai pengrajin sendirian gitu. Mungkin ada rekanannya, ada keluarganya, kadang-kadang istrinya gitu, istri yang ngebantuin juga. Cuman saya lihat kayaknya masih terlalu menyedihkan sih kenyataan kayak gini gitu aja sih. Terus nggak dilanjut aja sih. Nah ini, kok mungkin ini saya jadi mikir aja sih waktu ada fakta kayak gitu, kenapa hal kayak gitu bisa terjadi ya. Ya ini kemungkinan prediksi jawaban dari saya sendiri sih. Gitu. Ya kemungkinan besar ya orang Indonesia mungkin kurang menghargai kan bisa aja ya. Padahal alat musik tradisional sendiri tapi kurang menghargai gitu. Terus mungkin dari awalnya juga pengrajin itu sebenarnya nggak mungkin dari mereka sendiri nggak berani untuk naikin harga atau gimana. Mereka tentunya pasti bukan bukan punya latar belakang kayak manajemen atau apa, jadi dia nggak punya wawasan untuk ada branding lah, terus buat marketing lah, pasti kan nggak mungkin ya kayak gitu. Jadi mereka pun sulit sih dikasih harga segitu, ya udah gitu, mereka terima aja biasanya gitu. Nah ini paling alasan kenapa saya pengen ngangkat ini sih. Sebenarnya saya rasa saya sebagai desainer pun pasti nggak bisa mengandalkan diri sendiri sih. Maksudnya nggak bisa, pasti dalam proses produksinya pun saya pasti bekerja sama gitu sama pengrajin, minimal pasti gitu kan. Apalagi kalau misalnya saya pengen bikin perusahaan scaling up gitu, itu nggak mungkin banget kerja sendirian kan, pasti melibatkan hal lain lah. Dan yang paling utama sih menurut saya pengrajin nih, kayaknya salah satunya yang paling dekat itu sih gitu. Jadi saya melihatnya pengrajin sebenarnya sebagai aktor yang penting gitu. Terus kok ini tuh mereka cerita lagi sih. Ini sebenarnya pemasaran lainnya. Ini mereka cerita kalau misalnya sebenarnya pengrajin itu tuh yang dia nggak punya nama tuh sebenarnya dia pernah bekerja sama merek yang udah punya nama gitu. Cuman saya nggak bisa kasih tahu namanya aja sih. Dia udah bekerja sama, cuman sebenarnya kalau misalnya dia sistemnya tuh mereka cerita kayak gini. Kalau misalnya mereka bekerja sama, mungkin orderannya tuh lebih konstan gitu.
ada aja pasti. Tapi mereka dibayar lebih kecil lagi gitu dibanding mereka harus independen gitu. Jadi ya mereka lebih memilih untuk independen kan pastinya. Gitu aja sih. Adanya ketidakadilan sebenarnya gitu. Aneh aja sih menurut saya kayaknya. Soalnya saya sendiri ngelihat si merek yang punya nama ini tuh harusnya sebagai sebuah yang apa ya? Bukan sebuah company sih. Harusnya kayak sebagai suatu yang sifatnya budaya aja gitu. Harusnya nggak nyari untung sampai segininya kayak korporat aja gitu. Nah, ini contoh yang tadi aku jelasin kan ada Arumba ya. Alunan kumpul bambu ini tuh salah satu alat musik, rangkaian alat musik gitu yang diekspor, yang dijual sama merek dagang yang udah dikenal luas gitu. Biasanya mereka menjualnya sebagai paketan kayak gini sih. Jadi ada sebenarnya kayak alat musik modern sekarang ya. Misalnya dalam serangkaian itu tuh ada bassnya, ada melodinya gitu. Ada yang pengiringnya juga gitu. Mirip-mirip sih. Cuman ya semuanya materialnya utamanya bambu sih. Itu aja sebenarnya. Nah, ini paling saya pengen ngomongin tentang apa ya, pengalaman dengan pengrajin Indonesia sih. Soalnya kurang lebih sih kalau untuk permasalahannya tentang pengrajinnya udah sampai situ aja sih kalau tentang upahnya. Jadi makanya aku pengen manjanginnya ke arah sini aja sih. Paling kayak pengalaman aku sama pengrajin Indonesia. Nah, gimana tentang kualitas tenaga kerja Indonesia sih? Sebenarnya waktu aku pengalaman sama pengrajin tuh aku rasa rata-rata nggak terlalu bagus sih. Kalau aku boleh ngomong jujur, soalnya ada yang apa ya, kayak yang bahkan di merek dagang yang udah terkenal pun dia nggak punya sistem yang baik sih. Pertama itu. Terus aku pernah ketemu terus karena kemarin sempat pandemi juga, jadi ada sulit. Aku coba cari pengrajin yang lain, ngobrol-ngobrol kerjasama, tapi mereka tuh apa ya, sangat sangat punya pengalaman yang buruk aja gitu sama si pengrajin ini. Kayak dia contohnya tuh ngulur waktu lah, dia nggak saya padahal nggak nge-push dia untuk Kang minggu depan terus jadi ya. Saya nggak kayak gitu. Saya tanya ke si Mas, ini biasanya berapa ya? Kapan ya kayak jadi? Oh, ini bisa awalnya tuh sama si pengrajin ini. Oh, ini bisa, ini cepet, ini paling sehari juga bisa. Padahal waktu awal saya ngomong pun saya udah punya prediksi kalau misalnya orang itu sebenarnya nggak paham, nggak tahu akan susah apa gitu proses pengerjaannya. Soalnya kan saya kan bikin alat musik pun bukan sesuatu yang bikin angklung yang udah ada kan. Saya kan mendesain sesuatu ulang lagi kan. Jadi kayak dia kayak pikir mungkin apa yang saya minta tuh sama yang dia udah kerjain sebelumnya, padahal jauh banget bedanya. Terus ada ya macam-macam lah, kurang lebih ya gitu sih, nggak terlalu oke sih menurut saya. Cuman yang paling buruk itu sih dia ngulur waktu, ada alasan-alasan aja kayak oh nggak bisa, saya ada apa sih, ada tawaran lagi yang baru, padahal kan saya udah janjian sama dia lebih dulu gitu, karena ada orang lain yang masuk duluan, udah kenal duluan, tiba-tiba udah bayar duluan, terus dia tiba minta pergi aja kayak gitu kan sangat nggak oke ya, tenaga kerja kayak gitu sih. Terus ya masalah karakter dan perilaku kurang lebih sama sih. Sama paling yang terakhir masalah SOP sih. Tentunya ya pengrajin juga. Cuman kalau menurut saya sih pengrajin perlu untuk ada SOP sih. Mengerti tentang sistem kerja yang baik dan benar. Saya setahu saya juga kata dosen saya yang dia udah pernah apa ya? Dia udah kuliah di sana. Dia ngomong kalau misalnya kayak pekerja kayu aja, sebenarnya kan bisa dibilang dia pengrajin kayu juga ya. Cuman bedanya ya dia tinggal dan kerja di Jepang. Mereka semua punya sertifikat, mereka semua punya SOP yang jelas gitu. Sebenarnya kan di Indonesia kan pengrajin itu mungkin juga punya pandangan kayak saya mah pengrajin gitu, saya mah ini, saya mah itu gitu, kayak merendahkan diri aja gitu. Padahal mereka juga penting gitu, nggak bisa disepelekan terus karena saya pengrajin jadinya nggak perlu ada SOP, kan nggak kayak gitu cara mainnya gitu. Terus, nah ini sedikit gambaran aja sih. Ini data yang saya dapat juga tentang
dari National Tax Statistic Annual Report 2020. Terus dia tuh intinya ngasih tahu kalau misalnya per kapita pekerja Korea tuh sekitar 36.400 US dollar. Itu tuh gede banget sebenarnya. Itu sekitar 37 itu sekitar 40 juta lebih. Nah, diambil dari Platinum sama Tempo pun Korea Selatan tuh masuk ke urutan ke-9 sampai 10 negara dengan gaji paling tinggi di dunia. Nah, ini saya mau jelasin aja sih kenapa saya ngasih tahu fakta ini. Karena kenyataan di Indonesia kan jauh banget ya. Tentunya per kapita pekerjanya 40 juta gitu. Di Indonesia tuh masih berapa gitu. Tapi kenapa sih saya masukin ke Korea? Kayaknya kan rasanya kayak nggak relevan gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ingat lagi, kalau misalnya kita cari tahu dari sejarahnya, Korea itu sebenarnya sama-sama negara terjajah gitu. Dia sama-sama negara yang baru merdeka ya setelah selesai gitu. Perang Dunia Kedua selesai gitu. Tapi kenapa dia bisa lebih unggul? Kan itu yang pertanyaan yang paling basic ya sebenarnya. Yang saya rasa juga kayaknya semua orang udah paham sih harusnya. Kayak gitu sih. Dan salah satu hipotesis yang saya yakini pasti ya itu berhubungan sama kualitas tenaga kerjanya sih. Kalau misalnya kualitas tenaga kerjanya oke gitu, pasti orang pun nggak akan sungkan untuk ngasih gaji yang lebih gitu. Kalau menurut saya sih kurang lebih seperti itu ya. Sama ini pemasaran sedikit sih. Masalah kepunahan pengrajin alat musik tradisional Indonesia ya pasti makin lama kan saya juga yakin anak muda nggak bakal terlalu pengen untuk jadi pengrajin pastinya. Nah itu kekhawatiran saya aja sih gimana cara nanganin setelahnya gitu. Dan pastinya harus ada perhatian dari pemerintah sih untuk hal ini gitu sih. Terus, nah ini pemasaran desainer yang ini saya hubunginya ke pemasaran desainer yang saya temui di lapangan sih gitu. Saya kurang lebih penderitaannya mungkin sama ya sama pengrajin juga gitu. Terkadang kalau di Indonesia mungkin desainer tuh main cuma di lingkungannya aja, di dunianya aja. Padahal dia juga saya punya pandangan kalau misalnya dia juga sebenarnya punya obligasi untuk mengedukasi marketnya, terutama owner-nya juga sih gitu. Karena secara umum di Indonesia saya masih nemuin banyak banget yang nggak paham tentang desain dan seharusnya gimana sih. Nah, karena itu makanya menurut saya desain itu harus mengedukasi juga mereka sih, nggak cuma marketnya tapi owner-nya juga. Karena ke dalam perusahaan ya desainer dia nggak akan dia kok punya ide apapun sebagus dan sekeren apapun yang nggak akan bisa dieksekusi juga pada akhirnya kalau misalnya owner-nya nggak setuju akan hal itu kan. Gitu sih kalau menurut saya. Terus, nah ini poin kedua sih. Desainer tuh sebenarnya harusnya jadi seorang tastemaker, kreator sama inovator sih dalam praktek lapangannya gitu. Cuman pada kenyataannya mungkin masih kayak poin pertama, desainer jatuhnya cuman jadi kaki tangannya aja gitu. Dia nggak dikasih ruang kebebasan untuk berkreasi tentunya untuk bikin ide-ide yang pengen mereka buat gitu. Tentunya dengan kepentingan sebenarnya kan bisa dihubungin aja ya sama kepentingan company-nya sih menurut aku gitu sih. Terus, nah ini poin terakhir aja sih dari aku. Aku pengen cerita sedikit aja sih. Sebenarnya tentunya kan abis aku lulus sempat nyari kerja atau kepikiran buat bikin bisnis juga. Terus aku sempat ngobrol-ngobrol sama kakak aku, terus dia ngomong gitu, ini ada tawaran nih pekerjaan di company Anu gitu. Terus aku bingung kan, bingungnya tuh di bagian mananya? Bingungnya tuh di bagian masalah gaji sih sebenarnya. Sebenarnya sempat ada kayak iri hati juga sih sejujurnya dari aku sendiri. Soalnya aku tahu ada di company ada temen di company mana dia kerja di Jakarta gajinya tuh bisa sampai 2 digit gitu. Sebenarnya aku nggak bisa kayak gitu karena
mungkin profesinya gitu, profesinya di desain. Sebenarnya dia profesinya di bidang keuangan yang memang mungkin perputaran uangnya lebih besar gitu. Sepada irinya aja sih. Terus aku merasa kayak apa ya, nggak terima aja gitu. Karena kenapa komisi gaji, misalnya desain tuh harus gajinya tuh UMR gitu. Soalnya waktu aku nanya tentang ini minta gajinya berapa ya, ekspektasi untuk gajinya. Terus kakak aku ngomong ya, kok nggak lebih UMR aja ya. Dan saat itu tuh aku ngerasa kayak tersinggung aja. Soalnya aku pribadi melihat kalau desain tuh kan seni ya. Dan buat desain tuh sebenarnya nggak gampang gitu. Walaupun orang ngomong dia tuh menyenangkan apa bla 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 jalan-jalan, tapi desain tuh sebenarnya sangat nggak gampang sih gitu. Dan sebenarnya di Indonesia pun yang bisa ngakuin tuh masih nggak banyak, apalagi yang bagus gitu. Nah, ini poin dari aku sih. Kalau misalnya buat para desainer itu, menurut aku, kalau misalnya Anda udah ngerasa Anda punya nilai gitu, ya sebenarnya UMR itu menurut aku udah nggak relevan sama gimana kita mau nentuin harga buat diri kita sih, gitu. Sebenarnya kita bisa matok harga sesuai yang kita rasa aja kita maunya berapa. Dan selanjutnya tuh ini tentang poin aku selanjutnya yang art are not commodity. Maksud aku tuh kenapa sih ini sebenarnya masih hubungan juga sih. Menurut aku tuh seni itu sebenarnya nggak apa ya, nggak kayak komoditas gitu. Maksudnya itu bukan sesuatu yang kita tuh bisa apa ya, tawar-tawar gitu. Bukan sesuatu yang bisa kita negotiate menurut aku. Soalnya aku juga punya pengalaman apa ya, pernah di apa ya, ada yang nanya gitu, Kak bisa ini nggak, bisa ngemurah nggak di oh iya bisa berapa. Terus aku bilang segini gitu, bisa kurang nggak. Terus aku kayak kesel aja gitu, kayak ya lu juga kan nggak bisa ngemurah ya, kasarnya kayak gitu ya, lu juga nggak bisa ngakuin ini, kenapa di harganya kayak dia pengennya nawar-nawar kayak gitu. Makanya kenapa poin aku yang sini, art seni itu bukan komoditas sih menurut aku. Jadi bukan sesuatu yang kita bisa tawar-tawar seenaknya kayak gitu. Jadinya soalnya dia punya intrinsic value sih menurut aku kayak gitu. Nah, cuman tentunya semua ini tuh berpengaruh sangat dan berkaitan kuat kalau misalnya dengan apa sih gitu. Dengan kalau misalnya kalian udah punya pengalaman, punya ilmu, dan kalian udah punya nama sih sebenarnya. Aku rasa sih itu korelasi yang paling kuat sih. Jadi dari semua cerita yang aku udah ceritain itu, sebenarnya pada akhirnya pun aku nggak bisa, buat saat ini belum bisa minta gaji yang lebih lagi, karena aku pun sadar sebenarnya belum ada value yang aku benar-benar yakini, oke, gue tuh jagonya di sini gitu. Jadi ya kalau misalnya dalam posisi seperti itu, ya terima kenyataan aja gitu. Berarti apa yang harus dilakukan sebagai desainer ya naikin kualitas diri aja gitu, naikin value diri aja gitu. Nah itu. Terus paling apa ya, cerita tentang apa lagi ya? Kayaknya udah deh setelah ini. Oh ini tentang, balik lagi ya, tentang poin-poin yang aku pikirin juga waktu masalah kayak pengrajin ini. Sebenarnya apakah dengan menghargai alat musik tradisional Indonesia itu berkorelasi dengan kita naikin insentifnya pengrajin? Apakah menghargai alat musik itu dengan cuma kita naikin insentifnya doang, apa ada cara lain gitu? Terus, dan mungkin ini solusi apa lagi sih yang bisa ditawarin untuk membantu pemasaran seperti ini? Sebenarnya ini proses apa ya, proses deduksi dari aku aja sih gitu. Sama ini paling kata-kata terakhir dari aku aja sih. Komen aku punya pandangan, kalau misalnya bangun bisnis itu bukan untuk cuman bikin orang-orang yang di atasnya doang gitu. Top 10% dari company-nya tuh buat tambah makmur aja gitu. Tapi ya kita tuh harus mau ngebantu orang-orang yang di bawahnya juga gitu. Soalnya kalau misalnya kita bayangin piramida company gitu ya, kayak segitiga, cuma atasnya doang, ya berarti ya sebenarnya kurang lebih Anda tuh cuman
apa ya, cuman memperburuk kondisi sosial aja gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Soalnya kenapa? Karena ya berarti kesenjangan sosialnya makin makin jauh ya. Yang si kaya sama si miskinnya makin jauh gitu. Dan itu sebenarnya menurut aku ya nggak bagus sih pastinya gitu. Nah, udah sih, sekian aja sih kode aku. Terima kasih. Gimana Mas Okit? Ada komentar apa? Keren sih secara penelitiannya. Saya sebanyak sepakat dengan yang barusan disampaikan gitu ya. Karena saya sendiri dari 2008 mungkin untuk mendampingi seorang pengrajin bagaimana dia bisa hidup layak itu memang sangat-sangat cukup signifikan gitu ya, dan bisa dibilang sulit gitu, apalagi kalau misalkan tadi kita kata kita harus ikut lebih ke menggait pemerintah dan segala macam gitu. Dan saya sudah melakukan tahap-tahap itu semua sebetulnya dari 2008 sampai sekarang. Saya pun masih berorganisir teman-teman di Karinding di Jawa Barat gitu. Nah, mungkin Nandika bisa tolong share screen punya saya tadi. Halo Nandika. Jadi untuk mengatasi ini sendiri sih Mas ya, ada beberapa yang memang harus dilakukan, dan memang ini harus dilakukan tidak oleh sendiri gitu ya, ataupun tidak oleh satu elemen gitu. Nah, saya sudah mencoba beberapa elemen, entah itu pemerintahan, entah itu sponsorship gitu. Dan sebetulnya itu kalau untuk pemerintahan sih ada beberapa titik yang memang ketika si pengrajinnya jujur dan juga pemerintahannya jujur, mereka cukup klop. Mereka bisa bekerja sama dan itu bisa menjadi suatu kolaborasi yang bagus dan menaikkan taraf hidup mereka gitu. Nah, tapi ada beberapa di pengrajin bambu ini sendiri gitu, apalagi berkaitan dengan alat musik. Nah, ini sebetulnya cukup panjang dan cukup lebar gitu ya. Bagaimana? Karena si pengrajin itu adalah hulu sebetulnya ya, di mana dia meng-create sesuatu, dia dipasarkan dan dijual oleh distributor, lalu dipakai oleh senimannya, dan senimannya lalu dipertunjukkan ke orang yang menonton, dan orang menonton gimana caranya kalau tertarik mungkin mereka akan beli juga alat musik itu gitu. Nah, secara si pengrajin itu dari hulu. Nah, yang saya coba lakukan dari 2008 sampai sekarang adalah membangun sebuah ekosistem, di mana ketika kita berhubungan dengan sebuah pengrajin musik atau alat musik, berarti kita harus tahu musiknya seperti apa, terus penggarapan musiknya seperti apa, nanti tampilan musiknya seperti apa, lalu output yang dihasilkan musik itu seperti apa. Karena yang saya tahu, kelemahan tradisi yang ada di Nusantara itu, mereka jarang mencetak sebuah fisik rekaman. Jadi mereka belajar musik tradisi itu hanya sebatas manggung di hajatan. Mereka cuma hanya sebatas bisa, dan mereka tuh siklusnya cuma di situ aja gitu. Gitu. Nah, untuk sebuah alat musik, sekarang kita lihat gitar gitu ya, gitar Fender atau gitar apapun. Kenapa mereka masih bisa besar? Karena mereka ada risetnya, terus ada yang makainya, ada trennya, ada pasarnya gitu. Nah, yang saya coba lakukan di Karinding adalah membentuk itu. Saya coba membentuk sebuah tren. Gimana caranya Karinding itu menjadi sebuah alat musik yang keren? At least harus punya pengrajin yang keren. Dan sampai saat ini saya masih memaparkan ke beberapa pengrajin bahwa pembuatan karinding itu, satu karinding itu bisa 2 tahun. Dari mulai pengeringan sampai mereka harus jadi bahan baku karinding. Itu lamanya 2 tahun. Di situ karinding ketika yang memang secara proses SOP-nya udah dibuat seperti itu, karena kebetulan saya nemu pengrajin baholot di Parakan Muncang yang dia sebetulnya masih menggunakan SOP itu. Jadi dia kalau untuk pohon bambu, dia pilih pohon bambu yang terkena sinar matahari dari timur dan barat. Jadi pagi dan sore kiri kanannya kesinarin gitu.
Nah, itu yang diambil buku ketiga dari bawah. Itu yang bikin alat musik karinding. Lalu pengeringannya itu selama 2 tahun. Kebayangkan? Maksudnya alat musik seperti itu awalnya mungkin Baolot juga dulu dia sempat bekerja di salah satu perusahaan atau entah itu namanya apalah, entah itu perusahaan ataupun itu sanggar ataupun itu apa. Dan itu sangat terkenal, tamunya semua dari luar negeri. Dia cuma digaji 1 bulan 300.000. Dan per hari harus dia menyelesaikan 5 karinding. Dan 1 bulan hanya dibayar 300.000 gitu. Kalau tadi yang dibicarain kan satu produk tuh 1 oktav 100.000 ya. Kalau misalkan tiap hari dapat 1, berarti 3 juta dia dapatkan sebulan. Yeah. Nah sekarang ini kan 300.000, bayangin gitu. Dalam 1 bulan, dan dia harus mengerjakan karinding satu hari itu 5 karinding gitu. Nah itu kan maksudnya tidak worth it sekali gitu, dengan kualitas yang dia bikin, dengan bahan yang dia bikin. Karena beberapa kali saya ke luar negeri di musim dingin, saya bawa alat-alat karinding di pengrajin yang lain. Ketika kena suhu di bawah 7 derajat atau 5 derajat, itu tidak bunyi. Malah ada yang patah, malah ada yang fals. Nah kalau untuk buatan Baolot, itu sangat sempurna. Dan semakin lama kita pakai, itu nadanya semakin bagus dan semakin nyaring. Nah, mungkin beberapa pengrajin karinding yang lain pun masih jarang yang memakai SOP kayak Baolot itu gitu. Makanya kenapa satu karinding itu dihargainya 75.000 gitu. Dan itu mahal sekali mungkin ya kalau untuk orang awam. Tapi kalau untuk saya sendiri yang sudah mendalaminya, apalagi dengan filosofi dan segala macamnya, ya itu sangat murah sekali gitu, daripada kita harus tunggu 2 tahun dengan umur pohon yang sudah 2 tahun, pohon bambunya itu. Nah, dari situ saya melihat berarti ini si pengrajinnya harus keren. Ketika kita nemu si pengrajin yang keren, dia membuat alat musik yang keren, berarti si senimannya pun harus keren yang memainkannya. Dalam artian ketika dia perform, mereka tuh harus tahu sound system yang digunakan, karena si karinding ini sendiri mereka punya resonansi yang sangat rendah, jadi harus butuh miking yang sangat bagus gitu. Butuh miking bagus, butuh speaker bagus, dan sound engineer yang mengerti akan frekuensi gitu. Nah, di situ pola-pola itu coba saya terapkan gitu. Ketika karinding ngetek muncul, saya coba terapkan manajemen band yang kekinian, dan musik pun saya bikin kekinian karena biar anak muda suka juga gitu. Nah, terlepas dari situ, ketika anak muda suka, di situ berarti saya harus menaungi orang-orang yang mau belajar. Di situ saya bikin kelas karinding. Nah, di kelas karinding itu, orang-orang belajar karinding, belajar memainkan karinding secara buhun atau istilahnya apa ya? Sesuai dengan tetekonnya gitu, sesuai dengan birama yang lama. Nah, setelah mereka bisa, baru kita perkenalkan bagaimana membuat seni pertunjukan yang keren dengan kekinian. Dari sisi lighting, dari sisi sound system. Setelah itu, baru kita ajari mereka gimana caranya rekaman, gimana caranya mereka membuat karya, membuat lagu, lalu dicetak dalam sebuah fisik dalam bentuk CD gitu. Nah, berarti kan itu bakal menjadi sebuah nilai potensi ekonomi lagi gitu. Dan di situ juga bakal memicu sebuah tren yang baru gitu, di mana akan membuat sebuah pasar yang baru juga gitu. Nah, karena karinding ini dari yang saya tahu dari 2006 sampai sekarang tuh, sampai kemarin mungkin, itu sebetulnya alat musik yang belum diakui oleh pemerintah gitu. Dan akhirnya saya karena memang saya konsen terus di karinding dari mulai pengrajin dan juga pergerakan-pergerakan yang di Jawa Barat, mendirect si pemerintah gimana caranya ini alat musik harus dilegalkan, bahwa ini tuh adalah warisan budaya tak benda, ini alat musik Jawa Barat loh, yang harus memang diakui oleh pemerintah Jawa Baratnya sendiri. Dan itu proses selama 5 tahun, akhirnya kemarin ketok palu, karinding akhirnya menjadi sebuah waditra alat musik warisan budaya tak benda gitu, dan diakui oleh pemerintah Jawa Barat gitu. Nah, dari situ
mulai titik terang lagi untuk saya pribadi dan juga pergerakan anak-anak Karinding bahwa ketika ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, at least ini si Karinding bisa masuk ke sekolah-sekolah. Nah, dari sini ketika masuk ini ke sekolah-sekolah menjadi ekstrakurikuler atau misalkan kesenian wajib ataupun apapun itu akan menjadi sumber daya lagi untuk si pengrajin. Gitu. Nah, ini kan berarti ada ekosistem, ada perputaran gitu, di mana ada yang bikin, ada yang memainkan, ada yang ada yang nonton, ada yang suka, dan juga ada yang mempelajari gitu. Nah, saya coba bikin pola ini sebetulnya dari 2008 sampai sekarang tuh masih gitu. Jadi saya coba mengkoordinir beberapa wilayah di titik-titik kota besar di Jawa Barat, ada selalu orang-orang yang menjadi tokoh Karinding. Di situ pun saya pelihara adalah si pengrajin-pengrajinnya. Nah, setiap pengrajin diwajibkan harus mempunyai kemasan yang keren dan mempunyai ciri khas. Kebanyakan pengrajin musisi di kita itu tidak ada sign, tidak ada tanda. Misalkan Saung Ujo, saya yakin itu bukan buatan Saung Ujo angklungnya. Tapi Saung Ujo nge-labelin itu adalah saung produk Saung Ujo. Tidak ditandatangan oleh siapa nama pengrajinnya. Nah, untuk di Karinding ini sendiri, saya spreading ke teman-teman pengrajin, setiap kamu membuat sebuah produk, coba di situ kasih stiker kecil ataupun sign system ataupun sign yang mungkin di tempat Karindingnya seperti ini gitu. Jadi ada tulisan. Nah, ini jadi dibikin kayak Citameng gitu. Ini Citameng itu nama daerah. Berarti ini Karinding asal dari Citameng gitu. Nah, di Citameng itu ya udah berarti pengrajinnya itu gitu. Kalau misalkan di Garut nanti ada ciri khasnya sendiri, di Bogor ada ciri khasnya sendiri. Itu yang saya lakukan sama pengrajin-pengrajin itu, dan diusahakan. Nah, kebetulan dulu saya punya distro. Semua satu Jawa Barat saya ambil dengan syarat mereka harus punya sign itu, ciri itu sendiri, dan nomor kontak. Entah itu berupa stiker ataupun kertas yang dimasukkan ke dalam karindingnya, nomor kontak. Jadi ketika setelah saya spreading ini, ketika orang, Mang saya pengen Karinding Citameng, oh di situ kan ada nomor teleponnya, kamu langsung aja kontak ke pengrajinnya gitu, dan mereka langsung kontak pengrajinnya gitu. Nah, si pola-pola ini saya terus jaga. Terus ada acara tahunan. Nah, acara tahunan saya bikin namanya Camping Karinding. Jadi saya melibatkan semua komunitas. Di situ semua patungan 50.000, dan sampai sekarang meskipun banyak brand sponsor yang mau untuk mensponsori, tapi saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saya pengen kekeluargaannya yang menyatu. Karena ketika ada sesuatu di sini berupa nilai uang, kalau kitanya tidak bisa memelihara ataupun menjaganya, biasanya jadi suatu apa ya? Kayak suatu jadi masalah baru gitu, karena di situ ada nilai uang gitu. Nah, jadinya dibikinnya adalah kerakyatan gitu. Jadi semua yang datang di situ adalah udunan 50.000. Lalu kita bahas secara di situ biasanya ditampilkan sebuah pergerakan alam ataupun pergerakan teman-teman Karinding Jawa Barat lainnya. Nah, di mana setiap tahun ini si tren Karinding itu tidak menurun gitu. Minimal di beberapa pelakunya itu mereka spiritnya terus dijaga gitu. Mereka terus dijaga karena apa? Dan terus kita sharing ilmu gitu. Ketika kita dapat studio rekaman, punya cara teknik merekam Karinding, oke gitu. Kita masukkan ke kurikulum gitu, karena kita sudah punya kelas Karinding dan kita juga punya kurikulum untuk si kelas itu dari mulai masuk sampai dia lulus. Nah, itu di spreading. Si kurikulum kelas Karinding itu satu Jawa Barat hampir sama, meskipun ada beberapa dirubah di titik-titik wilayah tertentu gitu. Nah, jadi spirit ini yang harus dijaga gitu. Pada akhirnya si pengrajin tetap bisa tetap bisa bersemangat untuk membuat, regenerasi pengrajin pun ada, regenerasi yang lainnya pun ada gitu. Karena ada beberapa memang tadi kata Mas ini sendiri tadi SOP pengrajin tuh memang kurang begitu ini ya untuk di Indonesia ini sendiri. Memang itu terus ya tidak sedikit juga yang ini pesan berapa hari
Nah, paling ini mah besok juga beres, tahunya sebulan nggak beres-beres gitu. Iya. Itu banyak sekali. Dan yang paling parah adalah apa? Ketika biasanya di sesuatu yang bernilai tradisi ataupun budaya ini menjadi sebuah proyek biasanya oleh ormas-ormas tertentu. Nah, jadi biasanya sih sebetulnya setiap sanggar yang ada di kota ataupun kabupaten itu ada anggarannya. Jadi setiap sanggar yang terdata itu untuk kota itu sekitar 150 juta mereka dapat tiap tahun. Dan begitu juga kabupaten gitu dengan nilai nominal yang lebih kecil mungkin. Nah, maaf Kang, saya penasaran, sorry ngepotong nih. Itu 150 juta tuh hibah. Gimana tuh maksudnya beneran ke sanggarnya 150 juta tok gitu? Nah, gitu. Itu yang nyampe sanggarnya nggak tahu karena kebanyakan nama-nama sanggar yang ada di kita tuh sanggar. Jadi misalkan saya punya sanggar, si Mas yang ngurusnya. Nah, sebetulnya sanggar itu punya saya, tapi atas nama si Mas ini sendiri. Nanti kalau misalkan duit ini turun, ya udah kita bagi dua. Gitu. Nah, mereka nanti si sanggar ini cari proposal lagi untuk kegiatannya. Maka undang kegiatan siapa, yuk ada kegiatan di sini, foto-foto makan-makan. Nanti itu di story ini sanggar kita tuh aktif loh, kita tuh ada kegiatan. Padahal mereka tidak menghasilkan apa-apa gitu. Dan sanggar-sanggar fiktif itu sangat banyak, Mas. Oh iya. Sangat banyak. Bisa diceritain lagi mungkin? Kota ataupun kabupaten. Ya, misalnya apa ya? Contoh di lapangannya itu kayak gimana? Nggak usah disebutin sanggarnya apa sih, Mas? Biar kita kan lebih kebayang gitu. Jadi ya kayak tadi. Jadi misalkan sebetulnya si sanggar ini yang punyanya anggota DPR atau yang investasi di situ adalah anggota DPR, entah itu tanahnya, entah itu bangunannya, dengan sistem kontrak dan segala macam. Ya si pengurusnya ini nanti ketika sanggar terdaftar itu kan biasanya dapat dana sebetulnya dari pemerintah itu, dapat suntikan dana gitu dengan agenda kegiatan per tahunnya itu gitu. Dari uang segitu, ini mau bikin agenda apa aja nih gitu. Nah, si kebanyakan sanggar-sanggar ini yang di atasnya adalah yaitu masih anggota pemerintahan juga gitu. Nah, ini yang siapa ini yang siapa, yang pasti para pejabat di situ ikut andil di situ gitu. Dan yang paling parah, mafia ke luar negeri itu juga di tradisi sangat banyak gitu. Jadi contoh kasus seperti ini dialami oleh band saya sendiri Karinding Attack. Sampai dari tahun 2012 itu sebetulnya undangan kita manggung di luar negeri itu sangat banyak gitu. Sampai 2015 itu pada datang, IO-nya datang ke sini. Entah itu yang dari Jepang, itu yang dari Amerika, entah itu dari Belgia, yang dari Belanda. Mereka datang di tahun 2015, entah ini kehendak semesta ataupun siapapun itu gitu ya. Cuman mereka datang gitu dengan bulan-bulan yang berbeda gitu. Bulan awal ini misalkan datang orang Jepang. Saya sudah 3 kali ngontak Karinding Attack kok. Yang datang bukan Karinding Attack, tapi mereka main Karinding gitu. Nah, akhirnya saya tanya, emang undangnya lewat mana? Kita lewat Kedubes. Nah, biasanya undangan lewat Kedubes itu kan langsung ke Disbudpar. Dari Disbudpar mungkin dari kementerian ke Disbudpar kota tersebut. Nah, dari situ hilang. Nama si Karinding Attack itu jadi hilang, undangannya itu jadi hilang dan digantikan karena memang untuk keberangkatan ke luar negeri atas budaya itu lumayan besar biaya dari kementerian ataupun Disbudpar gitu. Dan biasanya yang pergi itu aja, geng-gengnya itu aja. Kong kali kong ya, Mas. Ya, karena di situ banyak sekali kuenya dan banyak juga yang pengen kebagian kuenya gitu. Yang pada akhirnya tahun 2016 itu ya datang yang dari Belgia, mereka pun sama. Saya sudah 3 kali ngontak, tapi yang datang bukan Karinding Attack, tapi mereka sama main Karinding. Akhirnya mereka datang terus nyuruh kita perform di Jogja dulu. Mereka nyewa salah satu tempat, saya namanya tempatnya apa, ruang publik apa, lupa gitu di Jogja. Akhirnya kita perform cuma ditonton oleh 10 orang Belgia. Dan akhirnya mereka yang mengajukan, seorang Belgia ini yang mengajukan bahwa Karinding Attack harus ikut di Europalia. Karena kebetulan yang jadi tamunya tuh, yang jadi penyambut tamu tuh di Belgia, kerjasama Indonesia-Belgia.
pada saat 2017 itu acara Yopalia itu gitu. Nah, sebetulnya di tradisi itu praktek-praktek seperti itu sangat banyak gitu yang saya temui di lapangan gitu ya. Nah, ada juga misalkan ada ini salah satu pengrajin, dia sangat keren. Dia bikin sepeda bambu juga, terus dia bikin apa kayak punya sistem pengeringan bambu, gimana caranya si bambu ini dikeringin dan itu sangat sangat keras gitu. Nah, si orang ini sebetulnya potensinya besar. Lalu dia mengajukan proposal ke pemerintah dari 100 juta yang keterima cuma 25 juta. Gitu. Jadi 100 juta ini di ACC dan di tengah-tengah itu dengan ini ormas ini minta jatah, ormas ini minta jatah gitu. Meja ini minta jatah yang keterima cuma 25 juta yang pada akhirnya dia gondok sendiri. Ya udah 25 jutanya dia pakai ura-ura mungkin ya. Ya kan maksudnya praktek-praktek seperti ini ketika kita memang tidak semua di kepemerintahan buruk. Kalau kita misalkan dikasih modal oleh pemerintah dan kita menjalankannya baik, itu bukan akan menjadi flow yang baik juga mungkinnya dan menghasilkan sebuah produk yang baik gitu. Tapi banyak yang pada akhirnya ketika banyak kerjasama pemerintah yang tidak sampai beres dan mengecewakan itu entah dari pihak manapun, yang pada akhirnya ketika ada hibah dari pemerintah, udahlah deh ini mah duit pemerintah ini. Rata-rata seperti itu. Udahlah ini mah duit pemerintah ini. Nah, si mindset ini yang memang sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada di tradisi itu sebetulnya sangat-sangat lazim gitu ya. Jadi udah nggak aneh gitu. Apalagi kalau misalkan mau musim pemilihan presiden. Oh, itu tiap sanggar punya branding masing-masing. Ya, karena budaya itu sangat seksi untuk dijual gitu ya. Di tradisi itu sangat seksi untuk dijual gitu. Yang saya alamin sih itu gitu. Selama saya perjalanan dari 2008 sampai sekarang bisa dilihat gitu. Oh, ini pas mau pemilihan, wah ini partai biasanya pada support, pada bikin kegiatan di situ, partai A, partai B gitu. Yang pada akhirnya ketika dia menggait partai nomor ini, akhirnya ketika si partainya kalah, nah dia nggak dapat kebagian jatah gitu. Pada akhirnya pada pemerintahan yang baru atau kepala desa baru ataupun bupati baru, udahlah sanggar ini mah dulu juga dia partainya itu gitu, nggak usah disupport lagi sama pemerintah, nggak usah di-ACC lagi proposal, dan itu sangat banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dan apa yang di lapangan terjadi itu sebetulnya ya banyak sih yang miris gitu. Makanya sampai sekarang saya bertahan dengan di karinding karena saya memainkan karinding juga gitu ya. Kesenian karinding juga masih terus mempertahankan ataupun memperkuat si ekosistemnya dari mulai si pengrajin terus ke pemasarannya seperti apa, distribusinya seperti apa, lalu yang memakainya siapa, lalu ketika ada acara harus dikonsepnya seperti apa, terus outputnya seperti apa gitu. Jadi kalau dulu kan di musik tradisi itu biasanya yang main lagu tuh ya udah itu aja gitu. Jadi lagu-lagu yang sudah ada gitu dimainkan lagi. Mereka jarang membuat sebuah karya yang inovatif, mungkin banyak yang ada gitu. Tapi gaung keluarnya tuh kurang ini karena mungkin ketika khas endingnya, ketika kita jadi musisi, yang menjadi endingnya adalah album mungkin ya. Membuat sebuah hasil karya, entah itu berupa fisik CD ataupun rilis di yang sekarang mungkin banyak digital juga, ataupun di YouTube dan segala macamnya gitu. Nah, di tradisi itu sangat minim untuk flow berkesenian seperti ini gitu. Makanya mungkin kenapa tradisi selalu seolah-olah musik tradisi itu menjadi nomor 2 gitu dibanding dengan musik kekinian gitu. Masyarakat tuh di kita tuh pasti mandangnya seperti itu. Karena apa? Karena yang diwariskan oleh orang-orang tuanya, musik tradisi itu selalu monoton. Dan yang paling parah, ketika sistem sanggar ini, mungkin Mas boleh tanya deh ke orang-orang kalau di hajatan gitu ya, datang iseng, tanya ke tukang goong ataupun ke nayaga, berapa gajinya gitu. Dia manggung dari pagi sampai sore di hajatan.
itu untuk sekelas yang paling profesional satu harinya 250.000 dari pagi sampai sore. Untuk sekelas sinden itu yang pro-nya cuma dibayar 500.000. Itu umum ya, harga umum sekarang. Nah, untuk yang pemula kayak yang masih ikut-ikut itu cuma 75.000. Entah itu mau sinden, entah itu layaga ataupun tukang gohong. Itu cuma 75.000 untuk satu kali manggung dari pagi sampai sore. Sekarang kalau untuk wardrobe mereka harus sewa sendiri. Belum ongkos, belum rokok. Ya kebayang mereka bawa ke rumah berapa. Nah, ataupun Mas coba tanya layaga wayang. Biasanya kira kalau mengundang wayang puluhan juta kan ya. Iya. Coba deh tanya nayaganya. Paling besar tidak akan ada yang lebih dari 500.000. Kita mau ngundang dalang sekian ratus juta. Nah itu gaji nayaganya segitu Mas, 500.000. Nah, karena di tradisi itu masih banyak juga sanggar-sanggar yang memakai sistem koloni. Paham. Jadi kayak ibaratnya kayak si pengrajinnya tuh kayak punya saya gitu. Jadi mereka tuh sedikasinya yang punya sanggar. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi sistem-sistem ini sebetulnya masih dipakai. Beda dengan manajemen band yang sekarang. Gitu. Misalkan ada beberapa band, kalau untuk mungkin sekarang banyak yang sudah keracuni juga sama saya di ISBI gitu ya. Di ISBI ketika mereka jadi nayagate, daripada kamu harus pindah-pindah ke sini, udah bikin tim sendiri gitu. Kalau misalkan ini harganya segini, ya udah bagi rata, dipakai sistem manajemen kayak band biasa gitu. Jadi ada uang kas, ada buat latihan, di mana antar kalau misalkan ada beberapa sesi untuk mengembangkan musiknya, bisa dikembangkan lagi musiknya, tidak harus selalu pada dipakem gitu. Karena saya sendiri yakin gitu, mereka udah bisa gitu untuk main seni pertunjukan di pakem Sundanya gitu. Kenapa tidak dieksplorasi lagi biar lebih keren gitu, biar lebih kekinian, biar orang lebih banyak yang suka gitu. Kalau saya sih lebih mengarahkan mereka tuh seperti itu. Kamu harus berkembang, kamu harus bagus, dan ya jangan menjadikan si tradisi ini menjadi nomor 2 gitu. Gitu. Mungkin udah ya Kang ya. Tadi saya ada share screen di Nandika ya. Mungkin nanti bisa di share juga gitu. Karena mungkin waktunya juga udah mau habis ya. Iya udah mau habis sih. Jadi saya udah bikin skemanya sih. Skema si ekosistem si itunya gitu. Soalnya ini saya nggak bisa share screen ya. Iya. Mungkin jelasin aja kali Kang, ekosistemnya kayak gimana. Tadi udah ya? Yang kayak masa tren kayak gitu ya? Jadi itu ada bentar saya coba lihat lagi. Kayak semacam sign gitu ya? Jadi ada flow-nya gitu. Sebenarnya saya waktu tadi Akang ngasih tahu ngobrol panjang lebar sampai kemana-mana itu banyak hal yang pengen saya tanggapin dan ada banyak yang pengen saya tanyain juga sih. Cuman saya pertama pengen apresiasi banget sih ke Kang Okit. Kayak menurut saya keren banget aja gitu, bisa konsisten. Sementara kan dari cerita Kang Okit juga kayaknya ya nggak tahu ya bisa ngurusin kayak gini menghidupi Kang Okit juga atau enggak kan nggak tahu ya, mungkin lebih karena concern aja sih pastinya dari Kang Okit sendiri kali ya, kayak gitu ya. Iya sih, kalau untuk saya pribadi mungkin kalau untuk menghidupi sendiri ini dibilang layak sih enggak gitu ya. Cuman saya di pribadi saya dan teman-teman Karinding Ngetek juga udah punya janji bahwa ini gimana caranya Karinding minimalnya diaku oleh pemerintah kita. Dan akhirnya kemarin bulan ini, awal bulan ini kan pemerintah sendiri udah mulai ketok palu bahwa Karinding itu udah menjadi warisan budaya tak benda. Artinya Karinding itu sudah diakui menjadi waditra yang asal dari Jawa Barat. Nah, tugas saya untuk ke depan adalah bagaimana si Karinding ini menjadi warisan budaya dunia gitu. Nah, itu tugas saya mungkin yang akan nasibnya seperti angklung gitu ya. Seperti angklung yang diakui oleh dunia gitu. Dan yang aneh itu yang menjadi sebetulnya pertanyaan saya sendiri, sebetulnya musik Indonesia tuh, musik tradisi di kita tuh di luar negeri sangat-sangat sangat dihargai dan sangat payu lah gitunya.
Bener banget sih. Tapi nah gitu, si seniman nanti tidak sejahtera gitu. Iya, itu aneh Makanya banget sebenarnya. ketika ayo kita melestarikan budaya, kita melestarikan tradisi, menurut saya bukan budaya dan tradisi yang harus dilestarikan, tapi si pengrajin sama si yang main musiknya itu harus lestari dulu gitu. Iya, Karena benar. kayak di Malaysia aja kan mereka digaji itu per bulan dengan UMK, di luar penghasilan mereka manggung gitu untuk musisi-musisi tradisi gitu. Nah kalau di negara kita nggak tahu kenapa ini. Ya nggak tahu ya, sulit juga sih. Sebenarnya saya dengar fakta di mana Karinding baru-baru ini apa ya, kata Kang Okit baru diketuk palu aja, itu miris sih bagi saya. Maksudnya itu budaya sendiri gitu. Dan Karinding kan Iya. nggak baru gitu, bukan sebuah penemuan yang baru kan, udah lama gitu. Jadi lucu aja, harusnya hal kayak gini kan mudah gitu. Kenapa saya perjuangkan Karinding? Karena saya ikut juga asosiasi harpa mulut dunia gitu ya kebetulan. Nah, semua jadi jenis karinding itu di dunia ini ada sekitar 1.300-an jenis karinding. Dan yang paling banyak tuh memang di Indonesia ada 80 jenis lah. Dari mulai Jawa Barat karinding, terus dari Aceh dari Medan saga-saga, terus ke Papua pikon, terus di Bali genggong, di Jawa Tengah rinding, terus di Sulawesi dunga dan segala macam. Nah, di Indonesia itu paling banyak nama, ada sekitar 80 nama untuk karinding, jenis musik karinding. Dan semua satu dunia, mereka tuh percaya bahwa karinding itu alat musik pertama yang pernah dibikin gitu. Karena sampai sekarang saya belum pernah menemukan tahun berapa karinding dibuat. Cuman saya menemukan di naskah, saya menemukan artefak yang paling tua itu di Belanda, itu tahun 300. Artefaknya ada di Tropenmuseum dan mereka mengakui bahwa ini asalnya dari Indonesia gitu. Si karinding ini karena terbuat dari pohon aren. Gitu. Nah, terus maksudnya ya si karinding ini bukan semata alat musik gitu, tapi kalau kita gali lagi ini akan lebih panjang mungkin itu. Jadi kayak semacam kitab pembacaan dunia gitu. Dan semua orang mempercayai bahwa alat musik karinding adalah alat musik yang pertama yang dibikin. Dan kalau di Sunda, setiap alat musik yang ada namanya ang, entah itu karinding, suling, goong, peking, bonang, ang, itu selalu ada filosofi yang dalam, yang berarti akan membicarakan ketuhanan juga di situ. Secaranya banget kata masukannya ya. Gitu. Jadi karinding kenapa saya tidak berhenti? Ya karena di dalamnya pun jadi saya bisa tahu semua gitu pada akhirnya gitu. Dan alhamdulillah data-data digital juga saya sudah dapat. Rekaman karinding pertama itu pakai alatnya Thomas Alva Edison dulu di Kanada itu tahun sekitar 1828. Digitalnya saya sudah dapat, terus deskripsi penulisannya juga sudah dapat gitu. Dan peresmian Menara Eiffel juga sama. Dulu Gamelan Sari Oneng, setelah Gamelan Sari Oneng manggung yang meresmikan Menara Eiffel tuh yang main juga karinding. Di sini ada main juga yang karinding. Untuk peresmian Menara Eiffel pertama. Sebenarnya memang benar sih, Kang. Dari yang saya temui pun dari merek dagang yang udah dikenal luas tuh dia kan nggak ekspor nih. Sebenarnya dari Jepang, dari Cina, dari Korea tuh selalu ada aja permintaan. Walaupun semasa pandemi berkurang ya. Berarti kan, tapi kan kalau misalnya memang mereka nggak tertarik, ya nggak bakal ada sama sekali ya sebenarnya. Sebetulnya. Cuman ya mungkin ada yang misi. Kalau saya boleh frontal sih, kita tuh terlalu banyak mafia mungkin ya. Entah itu mafia budaya, entah itu mafia sanggar, entah itu mafia dagang dan segala macam gitu. Jadi kalau misalkan kita mau spreading kemanapun, kalau tidak melalui koridor-koridor tersebut, itu mentah jadinya gitu. Selama apa yang kita lakukan mau seluas ke dunia manapun, selama tidak memberikan jatah kepada mereka, ya udah lu bukan apa-apa gitu. Nah, mungkin itu Indonesia gitu. Kalau menurut saya sendiri sih hubungannya sama itu tuh menurut saya revolusi mental sih, Kang, mindset sih. Kalau misalnya orang-orangnya mindsetnya benar, ya sebenarnya mafia-mafia gitu nggak akan ada gitu. Kalau misalnya mereka punya apa ya, rasa kepedulian sama orang lain gitu, sadar kalau misalnya yang dilakuin itu salah, ya sebenarnya nggak akan terjadi sih.
gitu. Sistem sebaik apapun juga sulit sih kalau menurut saya. Kalau misalnya orang-orang di dalamnya pemainnya mentalitasnya masih kayak gitu, ya hancur lagi pasti sistem mau sebagus apapun. Ya maksud saya tuh kayak gitu. Mungkin terlalu banyak sistem yang kayak gitu. Jadi Bener. lebih ke percuanan, gitu. Kalau nggak menghasilkan buat gue ya udah gitu, mentah lagi. Dan ini kejadian juga sama saya sekarang bersama teman-teman di Karinding. Ternyata ketika kita mau mengajukan ini ke pengakuan dunia ini sangat besar biayanya ternyata. Dan itu tentunya harus melalui RI1 gitu. Dan di situ ya mau nggak mau kita harus ikut politis gitu. Maksudnya kita harus jadi ya minimalnya kayak bendera bantengan atau naon gitu. Tapi selalu dihubungkan ke situ. Usahanya jadi besar banget ya. Padahal untuk sesuatu yang apa ya, menurut saya penting dan dekat aja gitu. Harusnya kan ya susah sih. Semuanya jadi politik aja jadi akhirnya. Kalau negara lain kan sampai dia ngeklaim. Justru saya mah senang kalau misalkan alat musik Indonesia ataupun tradisi di Indonesia diklaim negara lain, karena mereka jadi makmur loh. Maksudnya gimana? Negara lainnya gitu. Jadi misalkan ada diklaim nih gamelan sama Malaysia. Orang di Malaysia dimaininnya di tiap hotel besar, di public space banyak gitu, dan mereka juga pengrajin ataupun yang main-main musiknya juga mereka dibayar dengan layak gitu. Apakah pemain gamelan kita sekarang di sini dibayar dengan layak atau taraf hidupnya layak? Musisi tradisi aja. Musisi tradisi jarang, kecuali dia punya sanggar. Karena memang biasanya sanggar tuh ada income dari pemerintah juga gitu. Iya. Menyedihkan sih memang kalau misalnya segala halnya harus diakuin sama negara lain dulu baru kitanya bertindak, kan lucu ya. Kayak masa angklung diakui sama Malaysia baru gerak, baru goyang. Kayak lucu aja gitu bagi saya. Ya sekarang pengrajin angklung berapa sih dapatnya? Iya. Dibanding dengan ya kalau saya mah ya udahlah mending bawa sono aja gitu. Di sana pengrajinnya jadi lebih ini, yang penting angklungnya tetap ada gitu kan. Atau yang angklung tuh yang nama angklung tidak akan berubah, yang berubah tuh cuma kepemilikan garis teritori kenegaraan aja gitu, berpindah aja jadi ke Malaysia atau Indonesia. Buat saya tidak, yang penting angklungnya jadi lestari gitu, dan juga yang mainkan ataupun pengrajinnya jadi lestari. Kalau buat saya sih nggak jadi masalah. Oke. Ini sorry banget nih, Kang, waktunya udah habis nih. Jadi paling aku tutup aja ya. Paling aku pengen ngomong makasih banget buat Kang Okit udah datang. Semua perjuangannya yang udah dilakuin menurut aku keren banget sih. Bikin ekosistem itu keren banget sih menurut aku. Dan semangat sih. Semangat terus sih. Semoga bisa membuahkan hasil ya. Di negara yang kayak gini. Kadang menyedihkan memang. Terus paling nanti yang presentasi saya mungkin nanti saya titipkan Andika aja ya buat. Iya. Oke. Nanti aku baca-baca kok pasti. Oke. Sama paling kok aku pengen ngomong makasih juga sih ke Nadinka, ke panitia semuanya yang udah kerja buat BDB, sama Mas Ardo, direktur, Kang Okit sekali lagi, sama semua kurator BDB. Takutnya saya nggak ada kesempatan buat ngomong makasih aja sih. Soalnya udah kasih kesempatan. Thank you banget aja. Saya pengen nyampein itu aja. Paling dari Kang Okit ada mau disampaikan lagi nggak? Diskusi lagi aja yuk di luar gitu. saya sih seneng sih ngakuin diskusi kayak gini, beneran. Saya kalau misalnya buka kayak diskusi online lagi buat umum, kayaknya seru aja, menarik aja gitu. Dan harapannya semoga publik lebih aware, lebih banyak gitu, lebih luas lagi kan. Jadi kan lebih berdampak. Jadi Kang Okit pun berdampak nggak cuma di ekosistem Kang Okit aja gitu, di dunia sendiri, tapi secara luas kan lebih keren gitu. Iya sih harusnya. Udah ya Kang, gak ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Paling itu aja sih. Paling thank you juga buat semuanya yang udah hadir, udah dengerin diskusinya dari awal.
Paling itu aja sih dari aku. Jadi, Thank you semuanya. Selamat malam. Makasih Kak Kris, makasih Ya. Kak Ovid, makasih banyak. sama-sama.